Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan membicarakan tentang hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang beriman itu dia yakin dan percaya kepada Allah sehingga dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang tidak beriman, dia tidak percaya sehingga dia tidak merasakan kehadiran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena merasa dekat, dia berusaha menjadi orang yang taat dengan menjalankan perintahnya seperti sholat, puasa, berzakat, naik haji, dan menjauhi segala yang dilarangnya. Contohnya adalah mencuri, membunuh, berzina, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Sungguh bahagia dan beruntung manusia yang bisa seperti ini, karena orang yang beriman tentu nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, karena dia akan mendapatkan balasan daripada keimanan tersebut, dan itu sungguh sangat beruntung. Jadi orang yang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, orang yang beriman selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 51. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi atau hari kiamat. Quran surah Al-Mu'min ayat 51. Hikmah yang pertama dari orang yang beriman adalah selalu mendapat pertolongan Allah dari segala yang membahayakan dirinya. Jadi Allah senantiasa menolong dirinya. Sebagaimana disebutkan tadi dalam surah ini, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman. Dan pada hari berdirinya saksi-saksi pada hari kiamat. Sebagaimana dicontohkan bagaimana Rasulullah waktu berdakwah pada masa periode Mekah, beliau diusir, dicaci maki, dihina, diganggu fisiknya sampai meninggalkan kota kelahiran beliau beserta dengan orang-orang yang beriman. Namun kemudian Allah memberikan pertolongan sehingga Mekah dapat ditaklukkan dan Nabi Muhammad SAW beserta orang-orang beriman dapat kembali memasuki kota Mekah dengan keadaan aman. Itu diantara contoh bagaimana Allah menolong rasul-rasulnya dan orang-orang yang beriman. Dan pada hari kiamat pun Allah akan memberikan pertolongan kepada para rasul dan orang-orang beriman sehingga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa api neraka. Yang kedua, hikmahnya adalah hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Hikmah yang kedua dari orang yang beriman adalah hatinya menjadi tenang dan tidak gelisah, tidak
mudah stres, dan lain sebagainya. Orang yang beriman hatinya menjadi tentram dengan mengingat Allah. Dia ikhlas, dia ridho dengan segala apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Apabila dia menerima keadaan yang senang, dia pun bersyukur, dia ridho dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Apabila dia menerima sesuatu yang tidak menyenangkan, dia pun ridho karena dia yakin ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga senang dan susah karena dia tahu itu berasal dari Allah, maka dia tidak akan bersedih apabila mendapat kesusahan. Hatinya tenang karena itu dia yakin semuanya berasal daripada Allah. Dan semuanya itu, hati tenang itu karena dia zikrullah atau mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jadi orang yang berzikir, ingat kepada Allah, maka menumbuhkan perasaan tenang dan tentram karena dia menyerahkan kehidupannya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ketiga, orang yang beriman kepada Allah sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman, sepanjang usianya diliputi kerugian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini dalam Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Allah bersumpah dengan waktu bahwa manusia itu pada dasarnya adalah berada dalam kerugian. Siapapun orangnya, baik kaya atau miskin, baik pejabat maupun rakyat jelata, semuanya itu dalam kerugian. Kecuali yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman kepada Allah, maka dia tidak akan rugi. Bila dia tidak beriman kepada Allah, maka dia akan rugi karena nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Tidak ada gunanya pangkat, kekayaan, dan harta bendanya kalau pada akhirnya dia juga akan dimasukkan ke dalam neraka karena dia tidak beriman. Oleh karena itu, bagi orang yang beriman itu dikecualikan daripada orang yang rugi. Dan yang kedua adalah dan mengerjakan kebajikan. Iman saja itu belum cukup lagi, tapi harus disertai dengan wa'amilus shalihat, yaitu mengerjakan kebajikan. Iman modal pertama supaya orang itu tidak rugi, beruntung. Kemudian setelah dia beriman, dia harus mengerjakan kebajikan, mengisi dengan amal soleh, dengan amal-amal kebaikan seperti sholat, puasa, berzakat, berzikir, naik haji, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi yang ketiga, supaya orang tidak rugi adalah menasihati untuk berbuat kebaikan dan dalam kebenaran, dan saling menasihati itu dengan penuh kesabaran karena tidak semua orang mau menerima apa yang kita nasihatkan itu, tapi harus dengan kesabaran. Oleh karena itu tadi yang ketiga pembahasannya, orang yang beriman kepada Allah maka dia tidak akan pernah merasa rugi. Demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini yang berkenaan dengan hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan pada kolom komentar.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilapan karena kesempurnaan yang sejati hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila tayangan ini dianggap memberikan manfaat, silakan di-subscribe, like, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.